Halo semuanya, kembali lagi bersama kita di Uber. Hari ini kita lagi ada di Purwakarta nih, kita lagi ada di DNC Print, salah satu UMKM yang bergerak di bidang konveksi dan printing motif. Betul banget, dan sekarang bareng kita udah ada owner dari DNC Print-nya, yaitu Aramdan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan ya, silakan memperkenalkan diri dulu. Saya Ramdan, biasa dipanggil Ramdan DNC. Nah, pertanyaan yang pertama nih ya, kita pengen tahu nih ya, sejarah terbentuknya DNC Print itu gimana? Oh, sejarahnya panjang, tapi diperpendek aja ya. Ya. Jadi DNC itu awal mulanya dari sebuah keraguan. Gimana tuh maksudnya? Jadi saat saya itu dulunya ya budak korporat ya, kerja gitu. Kerja punya gaji, tiba-tiba pas nikah itu ada bisikan dari orang dalam, katanya udahlah berhenti kerja gitu, di rumah aja. Sedangkan kan orang nikah itu perlu penghasilan ya. Iya, betul. Nah, tapi yang ngebisikin itu istri saya. Orang dalam Istri. itu. Jadi nyuruh di rumah kerja kan. Nah, saya bilang gimana gitu kan. Nah, dilema kan. Saya sebenarnya mimpinya tinggi. Ya, dulu kan kerjanya di di sebuah konstruksi ya. Konstruksi, jadi saya bikin market buat pembangunan perumahan dan apa-apa gitu. Nah, saya kan kerja ya, dunia desain itu nggak jauh kan di sana. Pulang ke rumah, istri ngomong gitu lagi, ya kapan mau berhenti kerja di rumah aja. Nah, kebetulan kan basic istri itu ada basic jahit ya. Basic jahit, terus pas saya pulang dia itu kerja istri tuh. Nah, ngomong ini bisa bikin gambar ini gak? Ya. Kan dulu saya pakainya AutoCAD ya. AutoCAD pas desain, istri nyuruh desain buat gambar sablon gitu kan. Ya gambar-gambar bisa nggak pecah warna ini? Bisa kayaknya, saya bilang gitu kan. Nah, dari AutoCAD, nah coba transisi ke Corel gitu kan. Nyoba-nyoba dulu waktu Corel masih zaman Corel 14 kalau saya. Belajar otodidak. Ya ilmunya juga belum seterbuka zaman sekarang kan ya. 2000 itu masih di YouTube itu masih susah gitu ya. Tahun 2000 pas itu teh berarti ya? Itu saya belajar Corel itu baru di 2000, pas nikah itu 2016. 2016 ya, pas berdiri itu saya baru belajar sebenarnya. Makanya saya pikir ini apa? Nah, kalau ditanya kan banyak yang nanya nih, DNC kok apa hubungannya gitu. Sebenarnya saya itu punya mimpinya dari dulu pengusaha gitu ya. Tapi males bikin, gimana ya kalau sebetulnya mimpi itu jadi orang sukses gitu ya. Tapi langkahnya nggak tahu gimana gitu ya. Bingung gitu kan. Awalnya kan biasanya saya berangkat pagi, pulang sore, udah gitu aja, akhir bulan nerima gaji gitu kan. Makanya saya bilang, oh ini mimpi saya tinggi nih. Nah, saya harus memilih dari mimpi-mimpi saya itu, ya saya mimpinya udahlah fokus di ngikutin passion istri dulu. Istri ngejahit, saya support gitu ya. Ya awalnya bingung-bingung juga ya, cuman gimana gitu. Jadi kayak anak bego aja gitu pas gitu kan. Ngikutin kata istri, ini gambarnya kayak gini. Nah, yang ngarahin gambar-gambar sablon, ukuran, dimensi sablon itu istri semua. Nah, pas gitu kita ngerintis. 2016 itu kita belum punya apa-apa ya. Saya 2016 itu baru ke Bandung ngambil belanja tinta sablon, terus ngegelar nyablon satuan kan masih dulu gitu. 2016 itu belum punya mesin cutting ya, belum punya main polyplek. Nah, saya cuman nyablon di cutting di kertas itu, nyablon nama sekian kayak Adimas gitu kan. Ya udah bisa order pagi sore beres. Saya sama istri ngating, lama kelamaan order satuan, terus kita 2016 geser ke 2017 itu baru bikin meja yang bener, karena kan ada orderan. Saya yang tahu ini bisa bikin order sablon raster nggak? Saya bilang kayak gimana sablon raster gitu ya. Belum tahu ya. Terus ada yang nanya, bisa sablon plastiso nggak? Nggak tahu. Saya pertama itu 2000, masih ingat itu 2016 itu pas pertama banget terjun di fokusin di sablon, itu sablon plastisol. Saking kurangnya edukasi buat saya gitu ya, saya cuci pakai air, ngebersihin sekretnya. Sampai sekarang sekretnya masih ada. Itu masih ada. Saya gambar itu, saya
kok ini kan oil base saya bilang gitu kan. Nah, lama kelamaan saya sering lihat grup-grup, terus nongkrong lihat banyak lah wawasan. Mulai fokus di sablon 2016 itu. Nah, kan nyablon lama kelamaan kan kita masih maklun tuh. Masih maklun jahit, maklun, terus ya apa-apa maklun lah gitu ya. Terus ya masalahnya di maklun itu waktu kita nggak bisa ngejanjiin waktu itu on time sama konsumen itu. 2017 itu awal lagi up-nya gitu ya. Aturannya harus udah untung gede gitu kan. Nah, saya kerjasama dengan beberapa rekan yang bergelut di bidang konveksi, dapat vendor gede, ngerjain jaket, kemeja, dan ternyata apa? Kita udah DP dan habis semua. DP nggak kembali, terus apa? Barang nggak jadi. Oh, ya itu. ditipu. Bukan ditipu ya kayaknya. Dia itu molor waktu, kayaknya DP-nya kepake dulu atau apa. Nah, udahlah kita nggak ada duit, nggak ada apa-apa, bener-bener itu. Tapi saya udah sempat udahlah saya kerja lagi. 2017 itu udah mau kerja lagi. Oh, sempat hobi. Udahlah kerja lagi lah daripada kita usaha banyak gali lubang, tutup lubang, nggak beres ya. Saya belum ngerti gitu masalah dunia profesional gitu kan. Bas gitu. Nah, tapi istri udahlah kita bikin apa aja gitu. Kita ngejahit sendiri. Nah, lagi don-donnya gitu ada order ya di guru sekolah ya. Nah, ini bisa bikin selendang nggak? Bisa, saya bilang. Mesin jahit belum ada gitu kan. Tapi harus beres besok gitu. Dia bilang, bisa Bu gitu. Nah, sore belanja, ordernya itu duhur kalau salah. Sore belanja, malam itu ngejahit. Itu masih saya ada ya tim pertama saya yang support saya harus ngajakin bikin brand, ngajakin itu almarhum ya teman orang yang pertama kerja di saya itu ya si Boy itu. Saya suka nama kesayangan itu saya panggilnya Boy, makanya sampai saya udah bilang Aboy gitu kan. Karena orang itu berjasa banget buat DNC gitu kan. Nah, dia itu selalu ngajakin bikin brand. Bikin brand ini sampai ke dulu itu kan kita belum punya apa-apa ya. Dia konsep bikin sablon. Kayak ya brand-brand besar dia bikin kayak gini, konsepnya kayak gini. Nah, sampai dia ngajakin ngerjain selendang itu ya, selendang wisuda. Itu banyak kita ngerjain pakai mesin manual itu yang di itu kan. Ya. Kebayang nggak kita janjiin pagi itu semalaman nggak tidur, saya nyablon, dia ngejahit mesin manual gitu. Nah, hasil keuntungan dari selendang itu kita bagi dua. Dia punya sisanya uang, saya beli mesin. Nah, pertamanya ya beli mesin jahit 1. Habis beli mesin jahit kan kita semakin pede kan. Di ruangan ini nih, di ruangan ini dulu di sini itu ya ruang tamu, ruang desain, sama ya tempat segalanya. Nah, di ruangan sebelah itu dulunya itu ruang sablon sama ruang jahit. Jadi belakang-belakangan pokoknya sempit banget gitu kan. Nggak kebayang ruangan segede gini dipenuhin semua gitu. Nah, habis gitu panjang ceritanya ya kita kebeli mesin 1 ordernya kita mulai berani kan bisa bikin. Nah, yang lucunya itu kita belum tahu Bandung. Kebayang nggak main di Passion kita nggak tahu Bandung 2008. Belum tahu Bandung tuh maksudnya gimana? Iya, belum tahu tempat belanja kain. Belum tahu tempat belanja kain. Nah, awal mulanya ini belanja ada yang order baju olahraga. Baju olahraga. Ini ordernya ke sini katanya. Nah, kita dulu ordernya kan waktu zaman diarahinnya ke Cigondewa ya. Nah, ternyata nggak bisa repeat order. Pas kita nyari bahan ini ada lagi nggak? Oh, ada, nggak ada apa harus roll-rollan katanya. Kita bingung kan? Kita udah deal-dealan dengan konsumen, nggak bisa repeat order. Nah, kita muter-muter, akhirnya ya kita ketemulah pas di Atista ini kayaknya bahannya bagus. Nah, kita masuk ke Karunia, mulai belanja fokus di kaos olahraga. Dulunya di kaos olahraga, nyablon gitu kan. Main-main gitu. Nah, baru di 2020 itu setelah konveksi kebentuk, 2018 itu kita ngebentuk konveksi dan apa-apa, punya alat-alat ya konveksi lah ya gitu ya. 2020 baru kita maklun jersey. Kita maklun jersey nih, nerima pede-pedean ya, nerima bisa bikin jersey gak? Bisa, kita maklun. Pertamanya ada teman yang punya mesin, katanya ada teman yang punya mesin, dia nggak bisa jalanin, saya jalanin, udah kita jalanin. 2020 kita jalanin mesin bareng temen. Nah, lama-kelamaan apa? Ya saya dikik kan, dia udah punya market, udah punya apa-apa. Udah ngerti cara pakai. Udah ngerti cara pakai. Kiranya saya training dia dari mulai desain sampai ngejalanin, sampai treatment dan apa-apa. Udah, jadi bukan dikik ya masalahnya.
kayak nggak rata pembagiannya gitu ya. Nah, gitu kan. 2020 saya mencoba beli mesin lah ya. Nyoba beli mesin. Nah, ruangan yang udah penuh, saya penuhin lagi sama mesin gitu kan. Di sini tambahin mesin. Jadi si orang itu nggak bisa masuk dulu itu, nggak bisa masuk ya. Maaf kalau nggak bisa ngobrol kayak gini lah. Nah, kita baru nggak bisa ada tempat buat ngobrol. Kita fokus di Subdimna 2020 itu baru kita mulai terpecah konsentrasi ini. Saya bilang kok larinya mimpi saya itu kemana gitu kan. Nanya itu kan kita dulunya saya punya pengusaha tapi dreamnya saya itu ingin menjadi orang hebat gitu. Tapi kok fokusnya nggak ada gitu. Nah pemilihannya di mana? Saya choice-nya kan saya larinya di konveksi udah gitu kan. Nah jadi terus di dunia printing udah, di dunia sablon ya manual hand printing ya, di screen printingnya udah. Nah terlalu banyak fokus kayaknya kan jadi ya alhamdulillah lah sampai sekarang ya kita jadi apapun yang berhubungan dengan dunia fashion gitu ya ya makanya bisa di custom di kita itu aja itu asal mulanya. Jadi gimana ya asal mulanya jadi rintisannya dari mulai dihianatin partner dulu nah baru lari ke dunia printingnya sampai sekarang. Tapi yang jadi highlight yang paling keren gitu, yang nguatin mental tuh istri ya. Ya sebenarnya udah. Udah mau ngedol. Udah. Lagi, ayo bisa gitu. Saya udah gini ya, mikirnya gini. Ya kalau 2000 dulu ya, gaji dulu pertama berhenti kan. Saya tiap bulannya itu gajinya udah cukup lah ya, buat simpenan, buat apa-apa, pokoknya udah enjoy lah. Jam kerja udah enak, bangun siang, berangkat kantor cuman ini gini gitu. Nah, gitu kan. Tiba-tiba sekarang jam kerja nggak jelas gitu kan. Kadang baru bangun, Pak, saya udah di toko gitu. Pak, saya mau ngambil barang gitu. Pak, ini udah beres belum gitu kan. Oh, ternyata gini ya kalau buka usaha sendiri. Nah, tapi sempat down, tapi istri udah ini resiko yang harus dipilih. Nah, makanya ya udahlah gitu. Ini adalah bagian dari pilihan-pilihan yang harus ini. Makanya saya ngajarin ke anak-anak juga, kamu kalau gabung dengan saya jangan harap bisa kaya dulu gitu. Tapi kamu suatu saat setelah atau hengkang dari saya atau membuka circle sendiri, ya saya pasti jamin sukses. Karena semua yang saya pelajari dari mulai saya berdiri, saya kasih lagi ke mereka, ya ke timmu. Gitu. Memang gitu. Di setiap pilihan selalu ada yang harus dikorbankan. Ya itu. Mau milih ke sini, ya udah berarti jangan ini. Nah, jangan. Makanya ya itu dari antara DNC itu antara mimpi dan pilihannya. Gitu. Dream and choice. Nah, gitu. Saya itu dream and choice. N-nya tuh N. Iya, N-nya. Sebenarnya dulu itu ya inisial sih. Inisial tapi nggak elok lah gitu. Inisial itu untuk pribadi. Itu inisial saya dengan istri sebenarnya. Cuman itu publik gak usah gitu ya. Itu aja. Rahasia perusahaan itu. Ya. Terus ya tadi kan sempat di-mention pas ke Bandung nemu di Otista ada Karunia Tekstil. Lu tahun berapa ya? Itu saya main-main tuh kalau nggak salah 2018 udah ya. Udah 2018 itu udah ke Bandung. Saking nggak taunya Bandung itu saya pulangnya itu kemana ya? Ke Cimahi itu ya. Pulangnya itu ke Lewi Gajah kalau nggak salah ya. Ya itu pulangnya ke Lewi Gajah. Berangkat pagi, pulang jam 9 malam. Belanja kayaknya ke sana ya. Dulunya saya masih meraba-raba juga sih. Dari sini ke Bandung naik motor bro. Motoran. Terus kalau dulu ya order Juli ya. Order Juli itu order udah mulai overload lah. Kebayangin nggak? Ya sampai sekarang juga kadang saya masih nostalgianya. Bukannya nggak mau itu. Masih mengenang saya itu dulu motoran loh, bisa gitu. Makanya senang motorannya itu dulu bawa barang itu patrol kan, depan belakang, terus motornya itu belum matic lagi masih make apa? Make kebayang nggak Jupiter Jet itu remnya kayak gimana coba? Rem Jupiter Jet kan brengsek banget gitu ya. Udah kalau mau ngerem dia nggak mau balik lagi gitu kan. Ya rem Jupiter Jet. Nah itu makanya motor kenangan itu si pokoknya saya udahlah saya jual harus jadi rumah saya bilang nggak boleh dilihat lagi saya jual aja gitu si pokoknya itu dari sini lewatin Padalarang kain motor gitu ya kebayang nggak sampai rumah itu kita ngangkang kita kan kebayang kan kita kan kain itu ya dimensinya lah taruh aja selebar setang gitu ya kaki kita dari Bandung
sampai sini kebuka gitu kayak gitu. Kadang kalau pegal Kram diturunin nggak sih? gitu. Ya, gitu. 2 jam lah itu. 2 jam. 2 jam perjalanan. 2 jam ngangkang ya? Ya, 2 jam ya. Cobain. Nah, ntar saya cobain tantang Adimas dari sini ke Bandung ngangkang. Nggak usah. Saya nggak butuh tantangan. Ngangkangnya nggak relax kan, itu kepaksa banget kan? Paksa banget gitu. Nggak relax. Ditantang. Iya. Lanjut. Oke, setelah sekian lama berdiri nih ya, sekarang udah punya berapa karyawan? Ya. Terus pas cara pemilihan karyawannya tuh gimana? Seleksinya gitu. Kalau karyawan kita nggak nyebutnya karyawan ya. Kita cenderung ke teamwork gitu ya. Jadi kayak saya nggak mau nekanin orang itu untuk harus patuh sama saya gitu ya. Tapi saya nekenin semua anak-anak itu, kalian harus berkembang gitu. Harus apapun yang terjadi atau kalian udah nggak nyaman di sini, silahkan berkembang dengan mimpi kalian gitu kan. Kalau yang tetap ngikutin saya itu yang di sini ya. Yang di sini 2 orang, yang di sana 2 orang gitu. Itu yang selalu standby gitu. Kalau tim tembakan kan kita ada relasi konveksi yang lain gitu. Kadang kan di sini masih banyak lah UMKM yang punya mesin jahit di rumah. Saya bilang, ini ada order topi. Nah, saya potong sendiri, saya body sendiri, saya lemparnya kerjain beresnya hari ini. Ini ada kemeja, saya kerjain kalau tim kita di rumah nggak ada gitu. Tapi untuk standby yang di rumah itu kita cuma punya 4 orang. Oh, 4 orang. 4 orang. Itu waktu si milihnya itu gimana? Nah, untuk milihnya sendiri Apakah temen atau apa? enggak, saya nyempet juga ya nge-share, sempet sampai sekarang juga nge-share gitu kan. Dibuka lowongan gitu, desain grafis apa. Tapi passionnya itu yang sekarang yang saya dapat itu, kebanyakan yang kerja itu dia itu nggak punya dream gitu. Jadi dia itu cuma niatnya kerja datang gitu. Dia itu nggak bisa ngebangun perusahaan. Kan saya ngajarinnya ke anak-anak itu, ini adalah perusahaan kalian gitu. Kalian saya kasih harga segini misalkan untuk jersey nih, untuk jersey. Silahkan up, silahkan up. Nah, masalah kelebihannya atau apa itu buat kalian. Tapi ada persentase dari perusahaan juga. Nah, kebanyakan saya juga punya tim saving ya. Sempat beberapa kali rombak tim saving gitu ya. Akhirnya dia milihnya, udah gini aja. Saya mah nggak mau tiap hari standby di konveksi, tapi saya mah gini aja, selalu ke konveksi, tapi bukan bagian dari AA. Jadi dia juga punya pekerjaan ya kayak di sawah gitu ya. Tapi dia suka ngotot ada kerjaan apa nih gitu. Ya malamnya ngerjain gitu. Freelance kali. Nah, jadi cenderung kebanyakan freelance gitu. Jadi karena kalau yang mau saya didik pool itu mereka itu nggak punya mimpi besar. Oh saya harus gini ya. Contohnya gini ya, saya punya tim desain nih. Kamu itu saya di samping ngedesain, coba pegang juga kayak bikin apa gitu. Kan ngedesain itu nggak fokus ngedesain ya gitu saya bilang. Bikin iklan atau apa ya. Kayak mereka itu ya udahlah saya mah kerja Pak, nyiapin aja yang Bapak kasih saya kerjakan. Nah, kebanyakan gitu makanya yang selalu ngebarengin saya itu yang ngebangun mimpi-mimpi bareng saya itu ya yang kayak gitu. Jadi kadang mereka itu komplain, ini nggak cocok loh bahan ini kita harus pakai main ini. Nah kebanyakan yang 4 orang itu udah kayak yang supportnya kayak gitu. Itu ya kalau tim yang kerja mah banyak gitu ya. Tapi yang 4 orang itu yang saya masukin dalam daftar, dalam keadaan apapun kamu harus ikut dengan saya. Nah itu. Jadi mau saya senang, saya aja. Kalau sedih mah saya nggak pernah kasih tahu mereka gitu. Gitu aja. Harus itu yang harus kita bisa pelajari dari Aramdan. Apalagi? Apaan? Apa yang dipelajari? Oke, ini kan Aramdan udah dari 2016 nih sampai sekarang 2025. Berarti udah lama banget kan? Ya. Nah, buat menurut Aramdan nih, pasar printing bagi yang baru mau masuk itu peluangnya masih luas? Oh, sangat luas lah. Apalagi ya sekarang itu orang itu butuh serba cepat ya. Serba cepat kayak transisi sablon ya. Sablon itu kalau kita bahas dulu ya dari sablonnya, dari dunia sablon. Kan kalau sablon itu dulu kita cuman fokus di sablon gitu ya. Nyablon. Ya, habis itu sekarang ada lagi. Habis ke sablon itu muncul lagi dunia yang namanya DTG gitu kan. Nah, orang kan mulai baca. Nah, kalau kita nggak
nggak ngimbangin dan nggak kolaborasi antara dunia itu gitu kan, ya kita masih jauh gitu ketinggalannya, nggak dapat order lah gitulah. Ya makanya kalau konsumen kan, kalau sekarang lagi sablon lagi ada lagi yang namanya sekarang geser lagi setelah DTG ke pet film kan, setelah itu lari ke sekarang DTF gitu kan, lari ke DTF itu udah sekarang kan orang bilang gini, nyablon bisa beres sore ya. Kebayang nggak kalau kita masih terfokus di make screen printing, kita bikin gambar untuk 10 warna itu butuh waktu sekitar 2 jam lah ya, 2 jam dari mulai prepare dan apa-apa sampai proofing itu 2 jam. Bayang nggak itu kan harus beres sore, kita nyablonnya kapan gitu kan. Nah, kalau ada terbantunya digital itu, ya makanya pasarnya itu luasnya itu lebih cepat. Nah, kalau dulu juga kan kita nyublim nih misalkan, sekarang lari ke dunia perjersian. Dulu kalau mau main jersey itu nggak bisa wall printing kan, paling pakai polyplek kayak gitu kan, paling sablon manual, logo-logonya yang ditempelin kayak gitu di patch ya, di patch. Nah, terus di sablon kayak gitu kan. Sekarang kan semakin mudahnya digital itu, kamu mau bikin jersey ya hari ini beres gitu kan, hari ini beres gitu aja sih. Jadi makanya pas kalau nyebutin pasarnya luas, sangat luas dunia printing itu ya. Soalnya masih banyak peluang-peluang yang bakal nggak tahu ke depannya nanti bakal kayak gimana lagi gitu. Siapa tahu kan tiba-tiba sablimnya harus bisa dimanain. Jadi lebih cepat dari sekarang. Kayaknya atau nggak ada jenis baru gitu kan, bisa aja gitu ya. Kayaknya udah ada. Kayaknya udah ada. Terus nih tadi kan udah bahas sekarang ke jersey. Terus sekarang kan banyak banget animo ke timnas atau ke olahraga, ngaruh nggak sama orderan jersey? Ya. Kayak Persib sekarang habis menang. Nah itu kalau ngomongin jersey ya, jersey itu dari mulai khususnya bagi saya ya, bagi DNC itu, jersey itu adalah bagian dari eksklusifnya DNC gitu ya. Jadi dari mulai apalagi musim-musim timnas, musim ya sekarang apalagi ya di Jawa Barat khususnya Persib juara gitu ya. Ya dampaknya besar banget buat ini ya. Iya, kadang kan tiba-tiba ada bapak-bapak aing bobotoh sampai tua teh aing gitu kan. Cenah jieunkeun jersey coba juga kieu. Ada klan bapak-bapak itu yang ya bikin sekitar 40 orang. Keren bobotoh itu usianya saya bilang usianya rata-rata di atas 60 tahun masih bikin jersey. Pan nyeta dian, saya Pak kasih diskon, saya bilang sok saya kasih diskon. Saya bener nyeta dian. Kayaknya tuh 60 tahunan lah usianya ya. Bilang saya aja usia gini Pak main di jersey, saya cerita aja Pak, saya jarang nyeta dian. Saya lebih enak nonton di TV gitu kan, jadi Bon Jovi gitu kan. Ya Bapak saya mau ke stadion sekarang mah. Hanya lucu-lucunya gitu di jersey itu ya. Jadi masih bagus. Animonya masih bagus. Pokoknya kalau di Indonesia itu kan kayak budaya latahnya tinggi ya. Ya budaya. Kalau lagi tren jersey kayak dulu kan timnas nih, timnas yang jersey merah gitu. Jersey merah sama jadi ikutan. Itu kan kalau dulu itu kan keuntungannya lebih tinggi kan. Kita beli bahannya yang merah gitu kan. Kita nyublim di bahan yang putih kan. Komposisinya dulu desain jersey sekarang kan dulu itu simpel ya. Waktu apalagi zaman Gonzales itu yang lebih itu. Nomor. Pokoknya bagi saya itu awal mulanya dunia jersey nge-booming itu waktu Gonzales sama Ipan Bahdim itu kalau nggak salah. Nah sekarang kan Indonesia itu nggak kayak kalau jersey timnas itu kayak agak redup gitu konsumennya. Tapi masih ada. Tapi kalau sekarang klub-klub banyak. Oke, kita next ya. Nah, untuk orderan yang masuk ke DNC ini, DNC juga boleh, bisa. Ya, orderan yang masuk ke DNC ini tuh mencakup wilayah mana aja sih ya? Kalau Indonesia itu, alhamdulillah ya, untuk Indonesia udah semua pakai. Kalau untuk keluar kayaknya kita baru nyampe ke pasar Thailand sama Arab Saudi aja gitu. Udah ke Thailand sama kebetulan kayak kita bukan mainnya di kayak saya jualan itu nggak bikin kayak Shopee, belum ya. Bikin tapi nggak jualan gitu. Nggak jualan. Tapi saya mainnya cuma di story Instagram. Teman saya yang di Jepang misalkan gitu kan,
dia lagi kerja atau PKL di Jepang, bikin jaket bobotoh atuh euy keur ka Jepang gitu, bobotoh Jepang gitu kan. Nah, dia bikin, saya kirim, lama kelamaan kan dia bikin klien sendiri tuh di Jepang, kirim ke Jepang. Saya bilang, "Ini harganya harganya dari saya segini tapi ongkirnya tanggung sendiri" gitu kan. Itu ordernya ada kalau Indonesia ya Malaysia udah, terus Thailand ya, yang tetangga-tetangganya Asianya ya Jepang sampai Arab Saudi lah gitu aja. Cuman kalau Indonesia alhamdulillah semuanya udah kecakup ya. Kebetulan kalau jersey untuk dari Sabang sampai Merauke ya, dari atas bawah kiri kanan udah. Tapi yang pengiriman paling konyol itu ke Papua. Ke Papua itu kan dulu itu waktu zaman nggak bisa ngirim, waktu saya belum rion parcel ya, belum kena ya, masih pakai peri kalau nggak salah. Nah, ngirim itu ke Papua itu dipakainya itu seminggu buat seminggu waktu, sedangkan waktu tempuhnya itu kata orang ekspedisi itu seminggu katanya. Saya bilang gimana gitu ya. Saya dari sini naik kereta ke Surabaya. Oh, biar dekat. Jadi kirimnya dari Surabaya. Iya, jadi nggak molor waktu. Kan dari sini ke Surabayanya katanya bisa nyampe 4 hari gitu ya. 3 hari 4 hari gitu. Saya naik kereta, pertama kali naik kereta jarak jauh ini. Itu. Ngirim barang mana sedikit. Cuman 20 piece gitu kan. Dia bilang bawa kiri udah gitu, ongkosnya mahal. Saya bilang gitu, udah nggak apa-apa demi kepuasan. Tapi setelah itu tadi si Mac itu ya, order kaos, saya pertama kali itu jual kaos sablon itu harga 80.000 itu ke Papua. Di sini kan saya belum bisa jual 80.000 kaos polos ya. Kaos polos logo sedikit itu 80.000 pakai polyplek lagi sablonnya itu. 80.000 udah untung banget, tapi diuntung-untung ongkos ke Surabaya itu yang 20.000-nya itu udah nggak kebagian gitu. Tapi setelah itu repeat ordernya kebagian. Saya bilang pengirimannya waktunya jangan buat event, saya nggak berani kalau event dekat. Nah, kalau yang jaket-jaket kayak ke tambang-tambang Kalimantan, ya kita bikin pernah dikomplain bikin jaket ya buat tambang katanya. Kan standarnya itu harus waterproof ya. Nah, saya belum ngerti bahan waterproof itu kayak gimana. Ya, yang saya tahu itu waterproof itu yang pokoknya kedap air gitu aja. Yang biasa saya pakai naik gunung kayak gitu. Ternyata waterproof tambang itu di samping kedap air juga harus anti crash. Jadi ya kalau kebayangkan kalau kita ngasih bahan ke tambang, bahan taslan gitu kan, kena gesekan batu atau apa udah sobek gitu. Nah, saya bilang udah ordernya banyak, ngerjainnya susah, dikomplain lagi gitu ya. Nah, itu pengalamannya, tapi ya sampai alhamdulillah ya dari komplainan konsumen ya konsumen ya nggak lari, terus kita perbaiki lah di situ sih. Dari order terjauh mah ya kalau order keluar negeri mah cuman ya yang dibawa teman, kadang yang TKI di sana gitu, kadang bikin ini bisa gak, lama kelamaan kan bikin kayak jersey kayak gini, kayak kemarin kan jersey emang Persib juara gitu kan. Orang kirim tuh ke dia Cina, tapi ngarana di Hong Kong gitu kan, nyesok gitu kan. Kayak gitu. Hong Kayak gitu. Jadi mereka itu kerja tapi tidak melupakan kayak gitu. Makanya saya bilang saya lebih jualnya dulunya relasinya itu ke teman-teman dulu gitu. Jualnya ke teman, lama kelamaan teman bawa teman, bawa keluarga jadi banyak gitu. Kayak gitu. Oke. Lanjutnya, kalau di NC sendiri sering order kain apa sih ke Karunia Tekstil? Kalau order ya ke Karunia itu saya khususkan enggak semua kain ya, enggak semua kain. Tapi untuk bahan-bahan premium kayak seragam olahraga, kayak lotonya kita kayak gitu. Untuk bahan yang orang itu kan minta bahannya mau yang minta enak, terus yang nyaman lah gitu. Kita pakainya bahan Karunia. Untuk bahan olahraga, untuk bahan jersey kita kebetulan saya suka dengan embossnya Karunia itu ya. Karena embossnya nyala, tapi treatmentnya belum dikuasain sama tim box sepenuhnya gitu ya. Ada treatment khusus, jadi pas motif-motifnya itu kadang gagal sublim gitu kayak gitu. Nah itu aja sih. Tapi untuk bahan jersey embossnya kita pakai Karunia. Tapi pernah ada yang ngomong waktu itu ya, yang Milano katanya itu nggak harus, jadi harusnya ya. Jadi kalau kelebihan bahan jersey Karunia itu ya semuanya, saya bilang semuanya karena saya udah trial semuanya. Semuanya itu dia itu mati. Jadi kalau bahan yang lain kan kadar persennya menciut ya. Kalau kena panas itu menciut. Nah, kalau bahan jersey-nya itu alhamdulillah ya selama saya pakai bahan-bahan Karunia itu diem. Pas di press mau press. Jadi titik susutnya itu enggak sampai 1 cm atau cewek 0, milian lah gitu mediannya. Nah, kebetulan
Kalau bahan-bahan PE kayak gitunya ya kita lagi mau coba juga hasilnya kayak gimana, ya titik ciutnya berapa gitu kayak gitu. Oke, terus tanggapan dari customer DNC tentang hasil print dari Karunia Tekstil gimana tuh? Untuk print apa? Sublim atau apa? Ya. Pokoknya pakai kain Karunia Tekstil aja. Untuk kepuasan konsumen ya. Jadi saya pernah ngebandingin contohnya ke bahan Milano gitu ya. Ngebandingin Milano dari toko sebelah sama Karunia gitu ya. Orang itu kan gramasinya sama 1918 ya gitu ya. Gramasinya sama. Nah bilang, ini handpillnya beda, shopnya beda. Kalau bahan dari tetangga sebelah itu ya kadang lagi sop-sop, kadang lagi ngerak-ngerak kayak gitu ya. Berubah-ubah ya. Nggak konsisten. Jadi tidak konsisten. Kayak gitu. Tapi kalau dari Karunia itu yang handpillnya dapat gitu ya. Ya kadang orang-orang itu sukanya ini bahannya yang kayak kemarin gitu, kayak yang saya maunya. Bilang makanya saya bikinnya kelas premium. Nah, makanya kan saya bikin jual jersey harga segini, tapi kan dia konsumen nggak nanya dulu. Ini kok banyak gini? Kan harganya segitu, saya bilang gitu. Makanya bahan Karunia kita pakainya di buat premium. Kalau Aramdan sendiri suka bahan Karunia Tekstil kainnya gitu, sukanya yang paling favorit apa? Yang favorit itu yang sampai saat ini mencuri perhatian saya itu ya emboss ya. Bahan embossnya. Karena emboss dari Karunia itu motifnya itu abstraknya itu kelihatan gitu. Kelihatan itu. Kayak gimana nyaman aja gitu. Kayak kalau orang dunia jersey itu kan ada yang ngedepanin tekstur kain, ada yang ngedepanin warna sublim gitu ya. Nah, saya coba kolaborasiin ini desain ini kalau embossnya kayak gini, pakai desain kayak gini. Nah, jadi rasanya look mewahnya itu lebih dapat gitu kayak gitu untuk embossnya. Ini review langsung sama yang punya DNC Print loh, terbukti loh. Guys, yuk. Order. Beli guys. Oke, terakhir kali ya. Ini udah terakhir ya. Mungkin minta tipsnya buat para pemula atau Gen Z nih yang pengen punya juga bisnis printing ya sama kayak DNC gitu biar ngikutin jejaknya DNC biar tips terus apa sih kayak ya tips and tricks lah. Gitu. Simpel sih sebenarnya ya. Jadi triknya itu untuk jadi pengusaha atau apa ya? Untuk kayak seperti DNC itu intinya jangan pernah berhenti bermimpi dan fokus pada mimpi itu, gitu aja. Konsisten. Iya, konsisten. Jadi kan kebanyakan ada orang itu yang bermimpi gitu. Tapi setelah dia punya mimpi itu nggak pernah difokusin, jadi kabur gitu. Nah makanya saya ngajak ke teman-teman gitu kan, ke anak-anak juga di sini. Kamu punya mimpi, kamu punya dream, silakan pilih mimpi yang terbaik bagi kamu itu, terus fokus pada mimpi itu dan kejar mimpi itu, gitu aja. Dream and choice. Print. Jadi sebenarnya kalau dipanjangin itu mimpi, pilihan, lalu print itu kan aplikasi ya, lalu laksana cetak gitu kayak gitu. Buktikan gitu aja. Jadi mimpi itu jangan sampai hanya di angan-angan, jangan sampai jadi pilihan yang membingungkan tuh, tapi harus dicetak. Benar. Terima kasih banyak untuk Aramdan sudah diberi kesempatan ngubek-ngubek DNC Print dan juga ngubek-ngubek pengalaman Aramdan gitu. Nah, buat penonton yang ada di daerah Purwakarta Wanayasa bisa nih kalian langsung aja cek di Instagramnya. Ya, di mana Instagram di DNC_Print_DC itu. Nah itu juga Facebook ada nggak? Ada DNC_Print_DC itu sama. Sama juga DNC_Print_DC. Jadi cukup sekian ubek-ubek kali ini, kita bertemu lagi di ubek-ubek lainnya. Ya, dadah. Lebih baik Karunia Tekstil, provide quality fabrics.